Pemerintah mengatur ulang kebijakan transaksi penjualan online melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Untuk membahas hasil kebijakan tersebut, kami sudah bergabung dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman, terkait dengan revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 ini kan sudah dirilis dan hasilnya adalah social commerce ini hanya untuk ajang promosi, tidak boleh untuk jual beli atau transaksi seperti e-commerce. Nah, ini tindak lanjut dari Kominfo karena melihat hari ini juga TikTok Shop masih bisa berjualan. Ini tindak lanjutnya seperti apa dan sanksinya seperti apa Bang Usman? Iya, jadi perlu kita jelaskan ya bahwa peraturan Menteri Perdagangan 50 2020 yang direvisi itu mengatur pemisahan. Pertama ya, pemisahan antara sosial media atau media sosial dan e-commerce. Jadi kita tidak mengenal istilah social commerce pada dasarnya Permendak itu. Nah, jadi yang disebutkan tadi, sosial media hanya boleh dipakai untuk berpromosi, tapi bukan bertransaksi. Kalau ingin promosi sekaligus transaksi, itu di e-commerce. Ya, di e-commerce, jadi artinya TikTok ini harus memisahkan e-commerce-nya dari media sosialnya. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana nasib 6 juta pedagang di TikTok Shop, ya kalau TikTok Shop nanti terpisah ya sebagai e-commerce dari sosial media, ya orang tetap bisa berjualan, berpromosi dan bertransaksi di TikTok Shop sebagai e-commerce. Tapi di TikTok sebagai sosial media itu bisa berpromosi. Kira-kira seperti itu sebetulnya aturannya. Jadi pemisahan antara sosial media dan e-commerce. Jadi nanti TikTok Shop itu ya seperti e-commerce lainnya. Ya seperti Bukalapak, kemudian apalagi itu yang bisa kita sebutlah satu persatu. Ada Tokopedia, ada Shopee dan seterusnya begitu. Baik, Bang Usman, berarti jika TikTok ini membuat unit bisnis baru khusus e-commerce, Bang Usman, dan ada aplikasi baru, ini bisa beroperasi lagi ya, Bang Usman? Ya bisa dia dengan mendaftar nomor 5 tahun 2020. Jadi dia harus mendaftarkan. Kalau TikTok sebagai sosial media itu kan sudah terdaftar. Nah, nanti kalau dipisah dia TikTok Shop-nya ini harus mendaftar lagi begitu sebagai e-commerce. Baik, Bang Usman, terkait dengan TikTok Shop saat ini karena aturan Permendak Nomor 50 Tahun 2020 sudah dirilis dan berlaku, tapi kalau saya lihat sampai tadi pagi Bang Usman, ini masih satu aplikasi TikTok dengan TikTok Shop-nya Bang Usman dan masih bisa bertransaksi. Ini tindak lanjut dari Kominfo seperti apa Bang? Apakah akan ada sanksi atau bagaimana treatment-nya Bang? Ya, jadi kami saja menunggu Kemendak ya seperti apa tindakannya terhadap TikTok yang tadi dikatakan masih menyatukan TikTok Shop-nya dengan sosial medianya. Ya kalau nanti Kemendak yang meminta kami untuk mengambil langkah-langkah, maka kami akan ikuti ya permintaan Kemendak itu. Jadi langkah-langkahnya itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 ya, kalau ada penyelenggara sistem elektronik yang katakanlah tidak baik dalam mengoperasikan penyelenggaraan sistem elektronik atau tidak baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik melanggar peraturan perundang-undangan, ya tentu bisa tapi tahu dari Kemendak karena Kemendak ini adalah leading sektornya. Kemendak kemudian mengatakan bahwa TikTok melanggar aturan Permendak nomor 50 tahun 2020 tadi, ya tentu kita akan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi Kominfo dalam hal ini dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik. Baik Bang Usman, artinya ini masih akan menunggu dari Kementerian Perdagangan untuk tindak
lebih lanjut dari Kominfo kepada TikTok yang saat ini masih mengoperasikan TikTok Shop-nya. Terima kasih Bang Usman Kansong telah bergabung bersama kami. Sukses, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, Zona Bisnis masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.